Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanis Eljundan dengan NRP 1110161061008 dari kelas 4D4 Elektronika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya, yaitu Smart Energy Meter Online dengan analisa bisnis model kanvas dan analisa SWOT. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan tools BMC ini, kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat plan yang panjang lebar. Yang pertama yaitu customer segment. Bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. Yang kedua, value proposition. Bagian ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Yang ketiga, channel. Channel merupakan media bisnis Anda gunakan untuk menyampaikan solusi yang Anda tawarkan untuk sampai ke konsumen. Keempat, customer relationship. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk Anda, maka customer relationship adalah kebalikannya. Kamu harus tahu bagaimana cara bisnis Anda, terus keep in touch dengan para pelanggan. Kelima, revenue stream. Di bagian revenue, tentu yang perlu kamu tuliskan adalah produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan perusahaan. Keenam, key activities. Bagian ini menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proposition perusahaan. Yang ketujuh, key resource. Sumber daya utama key resources merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Yang kedelapan, key partnership. Dalam konteks bisnis, mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan. Yang kesembilan, ada cost structure. Pada bagian terakhir ini, kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan atau menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas yang telah saya buat. Yang pertama ada customer segment. Di sini customer segment berupa developer, pengembang apartemen, pemilik rumah kos, dan pemilik asrama siswa. Yang kedua, value proposition. Di sini terdapat 6 nilai yang saya tawarkan. Yang pertama adalah memonitor penggunaan daya secara real time. Kedua, meningkatkan penghematan daya. Ketiga, memanajemen penggunaan daya berdasarkan kebiasaan pengguna. Keempat, membuat prediksi biaya penggunaan listrik per bulan. Kelima, switching secara otomatis jika pengguna meninggalkan ruangan. 6. Mengirimkan notifikasi jika beban yang digunakan berlebih. Yang ketiga ada channel. Di sini saya melakukan penjualan dengan 3 cara. Yang pertama, menjual secara langsung, yaitu melalui pintu-pintu, kemudian presentasi produk, kemudian mempublikasikan produk. Yang kedua, secara tidak langsung, yaitu mempercayakan kepada marketplace atau e-commerce yang memiliki reputasi yang bagus. Yang ketiga yaitu awareness melalui penjualan online dan offline. Keempat, customer relationship. Yang pertama, publikasi di dalam segmen customer. Kedua, melalui event atau challenge.
ketiga, melalui grup media sosial. Yang keempat, melalui investor. Kelima, revenue stream. Yang pertama, asset sale, yaitu penjualan produk. Kedua, dari pendanaan Ristek Print. Yang ketiga, dari biaya langganan. Yang keenam, key activities. Yang pertama yaitu produksi produk, kemudian riset dan pengembangan produk. Yang kedua, problem solving berdasarkan permintaan pasar. Yang ketiga, menjual project atau segmen permintaan pengguna. Yang ketujuh, key resources berupa satu, aset fisik, yaitu perencanaan fasilitas produksi. Yang kedua, intelektual melalui brand atau merek, melalui hak kekayaan intelektual dan daftar market. Yang ketiga, manusia, yaitu berupa pegawai atau teknisi. Yang keempat, melalui pendanaan dari Ristek Print atau menjual dari produk tersebut. Yang kedelapan, key partnership, yaitu dari pemerintah, dalam hal ini Ristek Print. Yang kedua, pengembang manajemen energi. Yang ketiga, melalui Skype Venture dari Pens. Yang keempat, dari komunitas programmer. Kemudian yang terakhir ini adalah cost structure, yaitu terdapat branding, kemudian riset dan pengembangan. Yang ketiga, melalui packaging. Yang keempat, melalui market analyzer. Yang kelima, melalui publikasi atau presentasi. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang analisa SWOT dari bisnis saya. Yang pertama yaitu strength. Untuk bisnis saya terdapat beberapa keunggulan, diantaranya yaitu satu, dapat memonitoring penggunaan listrik yang digunakan via online dan offline. Yang kedua, dapat mematikan peralatan listrik secara otomatis jika pengguna meninggalkan ruangan. Yang ketiga, dapat memberikan notifikasi berupa alarm jika nilai beban yang digunakan sama dengan batas daya. Yang keempat, dapat memprediksi pemakaian dan biaya penggunaan listrik per bulan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Yang kelima, sistem ini berjalan secara real time. Yang keenam, instalasi alat yang mudah dan casing yang terbuat dari bahan kuat, yaitu dari bahan aluminium. Di sini terdapat minus, yaitu kelemahan dari bisnis saya, yaitu satu, membutuhkan koneksi internet untuk melakukan estimasi penggunaan daya listrik. Yang kedua, tidak dapat melakukan kontrol arus listrik pada beban. Dalam kurung, hanya dapat melakukan kontrol switching. Yang ketiga, hanya dapat memonitoring penggunaan daya listrik pada satu ruangan dengan satu beban. Ketiga, yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, masih jarang produk energi meter online yang dapat memprediksi biaya penggunaan listrik per bulan. Yang kedua, banyak pemilik rumah kos atau pemilik apartemen yang berminat dikarenakan biaya listrik yang mahal. Yang ketiga, media sosial atau marketplace online dapat membantu pemasaran dengan cepat. Yang keempat, yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, fitur dari kompetitor lain yang dapat mengontrol arus beban secara otomatis. Yang kedua, harga produk dari kompetitor lain jauh lebih murah. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum